Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di bawah umur Jawa Cilacap, Timur yang Jawa Tengah menjadi korban media kasus rombongan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Rahmawati, perwakilan dari kelas A3 2022 yang mengikuti Satgas 5 Anti yang bertemakan anti bullying. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditunjukkan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Nah, adapun beberapa jenis bullying yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada perundungan fisik. Perundungan fisik adalah salah satu jenis bullying yang bisa terlihat dengan jelas dan dirasakan langsung oleh korban. Biasanya pelaku dari perundungan fisik selalu merasa lebih kuat, lebih besar, dan lebih agresif daripada korbannya. Ada beberapa contoh perundungan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, menampar, hingga serangan fisik lainnya. Yang kedua ada perundungan verbal. Pelaku perundungan verbal biasanya menggunakan kata-kata, pernyataan, atau pemanggilan nama yang tidak sesuai untuk melakukan tindakan bullying pada korban. Biasanya, pelaku juga melakukan penindasan verbal dengan merendahkan, meremehkan, dan menyakiti korban dengan kata-kata. Selain itu, tatapan sinis dan perilaku yang tidak baik ditunjukkan pada korban juga bisa menjadi contoh perundungan verbal yang perlu dihindari. Yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi melalui teknologi seperti Instagram, TikTok, atau sosial media yang lainnya untuk melecehkan, mengancam, hingga mempermalukan korban dengan upaya penindasan. Contoh perundungan cyberbullying yaitu mengirimkan gambar yang menyakitkan perasaan korbannya, membuat ancaman secara online, mengirimkan email atau teks dengan upaya merendahkan atau meremehkan. Juga komentar-komentar negatif seperti body shaming dan komentar-komentar negatif lainnya. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Nah, dampak yang terjadi akibat bullying sangat merugikan bagi korban karena dapat menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu, sangat-sangat mengganggu untuk korbannya. Yang pertama bisa memicu masalah mental. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu kesehatan mental, seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, gangguan tidur. Insomnia juga bisa menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tidak boleh diremehkan. Pasalnya, korban bullying seringkali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hiperarousal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga. Yang ketiga ada penurunan prestasi. Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik pada anak. Yang keempat ada trust issue. Trust issue merupakan kondisi ketika seseorang sulit mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini rentang dialami oleh korban bullying karena mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk kembali bila menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Bahkan, bila tidak segera diatasi, korban bullying yang mengalami trust issue cenderung akan menutup dirinya dan enggan bersosialisasi dengan orang lain.
Yang kelima, bisa memiliki pemikiran untuk balas dendam. Dampak bullying terhadap psikologi korban berikutnya adalah memiliki pemikiran untuk balas dendam. Hal itu perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melampiaskan kekesalannya. Yang keenam, dapat memicu masalah kesehatan selain fisik. Psikis, tindakan bullying bisa mempengaruhi kondisi tubuh terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik seperti luka dan memar. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa yang baik harus benar-benar menghindari adanya bullying dimanapun kita berada. Perilaku yang dianggap sebagai candaan terkadang menjadi indikator terjadinya bullying jika tidak ditangani sejak dini. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.